Nggak biasa-biasanya nih kita ada kayak gini-gini, kayak kurang natural aja gitu Iya, bawaannya. nggak tahu harus gimana. Biasanya berdua doang tuh kalau ada satu orang lagi tuh. Kembali lagi di Artistik Berisik nomor 10. Kita tuh nggak ada koreonya ya kalau artistik berisik tuh. Nggak ada. Artistik Berisik. Jadi hari ini ada siapa, Vince? Males deh. Males. Yang biasa disebut apa? Gaga. Mas Gaga. Apa sih? Gaga Muhammad. Akan muncul di sini nih. Bentar lagi udah ada karpet merah. Jadi ada karpet merah. Keresahan aku apa ya akhir-akhir ini? Apa sih pesan kamu? Nggak bisa diungkapkan di sini keresahan aku yang akhir-akhir ini. Bukan resah sih, keheranan aja. Keheranan akan apa? Coba suaranya dikeluarkan. Keheranan akan humankind. Kenapa? Human kan harusnya kind ya? Humankind kok nggak kind ya? Oh, lebih cocok human mad. Human. Dari mana kata-kata humankind itu? Mungkin itu adalah sebuah doa aja kali ya. Aku Ada baca- harapan bahwa human itu akan jadi kind gitu ya. Supposed to be kind. Aku suka banget kayak gini. Tapi di ini ada loh, di Sapiens kalau nggak salah ada kenapa humankind namanya. Oh iya. Kalau kamu gimana? How's life? What's going on? I feel nothing. Kayak gue. Nggak tahu, aku merasa tidak berambisi apa-apa deh. Lelah. Aku tuh jadi keinget sama satu. Emang segini gak cukup ya? Apa gue aja yang maju? Maju-maju aja. Kalau mau ASMR Gue jadi kayak ngomongin human yang tidak kind itu membuat aku ingat sama satu dokumenter kali ya. Jadi kayak kumpulan stand up gitu, kumpulan stand up komedi itu direkomendasikan oleh teman kita sama bapak ini nih, dan sekarang sepertinya kita adalah waktu yang tepat untuk kita membicarakan tentang ini. Gimana? Gimana? Kayak gitulah. gue pengen masuknya keluar dari sofa gitu. Aduh, kan, udah deh. Nah, akhirnya kita datangkan aja nih orang yang merekomendasikan tentang humankind ini ya, Vince. Yang mengingatkan kamu akan humankind ini. Ya sebenarnya saya ada agenda lain hari ini, tapi gara-gara dipaksa, ayo kita ngomongin humankind, kayak gitu. Ya Padahal saya juga udah. as a humankind butuh ke humankind. Kata Vince. Inilah dia. Nggak biasa-biasanya nih kita ada kayak gini-gini, kayak kurang natural aja gitu Iya, bawaannya. nggak tahu harus gimana. Biasanya berdua doang tuh kalau ada satu orang lagi tuh. Ini suara-suara di balik live TikTok kita itu. Mas Gaga. Mas Gaga. Bentar deh, kenapa jadi humankind sih? Hah? Apa sih menurut lo? Ya Baik. dokumenter ini tuh adalah Bo Burnham Inside. Kalau yang lo udah pernah nonton. Tapi pasti kalaupun lo nggak nonton, lo pasti suka dengar secuplik-cuplik apa ya? Beatsnya tuh suka ada gitu, beredar di internet. Internet citizen. Iya, pasti udah pernah denger nih tentang Bo Burnham ini. Kenapa lu bilang itu dokumenter gitu? Emang bukan dokumenter ya? Bukan, ini stand up comedy, Vince. Iya, tadi gue bilang sih dokumenter stand up comedy. Dokumenter stand up komedi lu gitu. Itu Kata di, dia tuh di berusaha Netflix catch up tuh. dulu yang mana sih Di gitu. Netflix tuh ininya dokumenter tahu. Pokoknya kita mau ngomongin stand up spesialnya Bo Burnham yang judulnya Inside. Di mana kalian nonton nggak? Karya-karya dia sebelumnya nonton nggak? Karya-karya dia sebelumnya itu yang mostly beredar sih di internet tuh ada. Tapi nggak bener-bener nonton full-fullnya gitu. Lu, Vin? Gue dengerin aja sambil ngapa-ngapain gitu. Tapi Yang berarti lain selain yang ini. Biasanya ini. sebelum Inside, tapi lu nggak tahu dia eksis atau dia tuh kayak gimana sih sebenarnya videonya gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Aku tahu sih dia aktor. Di beberapa film aku sempat lihat ada dia. Cuman baru lihat dia sebagai stand up comedian. Oh, oke. Kalau gue sama sekali nggak tahu soalnya.
Jadi tahunya cuma dari Inside doang. Dari Inside, habis itu nontonin nggak nyampe setengah jalan, bete sendiri. Kenapa bete? Kalau gue bete sendiri. Why? Soalnya relate Why? banget sama keresahannya bapak berakal ini. Iya. saya Saya rasa. dari YouTube channel ada kecil saya naungan, jadi kayak bayangin artistik cuman lebih gembel aja. Ya mungkin kalau nggak lupa nanti saya taruh lah di atas sini. Tapi kalau misalkan lupa, Ini punya problem pribadi makanya sangat ngegas. Tolong itu dikasih nafkah juga itu ya. Kalian tolong. Emang kita ada nafkahnya? Nah, makanya. Bagi dia. Terus kenapa sih kita disuruh nonton ini tuh kenapa sih? Nonton dia ngedate sampai nggak jadi gitu kan? Enggak, karena Saya bobo ini nggak jadi. gue tuh nonton itu setengah jalan aja tuh udah gue pause gitu loh. Udah tuh overwhelming ya buat lo ya. tuh nggak juga sebenarnya, lebih ke arah kayak to relate sama kayak, jadi kalau kan abis gue nonton itu back off abis gue nonton ini yang setengah jalan tuh akhirnya at some point gue tonton sampai habis. Udah sampai habis baru gue kayak, ini siapa sih orangnya, ini menurut gue keren banget soalnya. Jadi gue coba track kayak Wikipedianya, gue googling lah nih orangnya gitu. Jadi ternyata Mas Bo ini, kita manggilnya apa sih, Burham? Mas Bo, Burham. Mas Mas Bo, Om Burham. Mas Bo tuh kayak Mas Bo gitu. Apa? Burhan. Mas Bo. Om Burham. Jadi Bang Bo ini, dia tuh emang lahirnya di kayak era internet gitu loh. Dia itu dari Just like us ya. iya, dia tuh seangkatan tuh. Kayaknya di 30-an something gitu. Dia bilang kan di sini dia 30 Dia kan. 1990 kan lahirannya. 90 ya kan. Terus Anda berarti ya. Dia pas banget, dia lahir berarti di internet tuh lagi transisi gitu loh. Internet tuh jadi dia pernah ngerasain zaman sebelum ada internet sama setelah ada internet. Dan dia orang yang bisa dibilang terkenalnya gara-gara internet gitu. Kayak ada video YouTube dia zaman dia muda banget yang di Inside juga ada gitu, dia lagi main piano, udah mulai gitu loh, udah berkecimpung. Kalau ibaratnya kalau nggak ada internet mungkin dia nggak jadi dia yang sekarang. Tapi banyak deh hal yang kayak gitu. Kalau nggak ada ini ya nggak menjadi dia yang sekarang. Ya iyalah. Kalau nggak ada kalian nggak ada artistik. Ya berarti beda gitu sama katakan sama sepupu lu gitu. Yang emang dia lahir tuh internet udah ada. Sama kayak gitu tuh apa, mobil tuh udah ada. Nggak ada masa transisi, kita kayak dari kuda dulu, tiba-tiba aduh nyiptain mobil nih. Apa sih itu mobil gitu. Dia ngerasain tuh kayak ada internet sebelum, sesudah ada internet. Karena sekarang eranya kita yang lagi ngomong kayak gini tuh transisi gitu loh, bukan kebanyakan yang nggak pernah ngerasain nggak ada internet gitu. Dan sebelum mulai lebih jauh, kayaknya kayak spoiler alert dulu nih. Kayaknya spoiler, kita bakal nge-spoil. Spoiler alert. Kita bakal nge-spoil semua isi Inside. Atau mungkin spesial sebelumnya yang dimana gue juga gak banyak nonton sih, cuma kayak klip-klip dong di YouTube. Nah terus karena dia hidupnya dari zaman transisi ini, terus banyak orang yang bilang Inside tuh kayak puncaknya dia banget loh. Kenapa tuh? Kayak puncak spesialnya dia, stand up-nya dia, kontennya dia tuh. Itu masterpiece-nya tuh Inside. Kayak sama mungkin Queen punya Bohemian Rhapsody, Bob Burham punya Inside. Ya, dibandingin sama stand up sebelumnya atau konten dia sebelumnya tuh Inside tuh kayak yang paling masterpiece ya buat fansnya dia. Ada yang komen kayak kan dia finally umur 30 ya. Finally orang tuh akhirnya punya reason buat dengerin lo. Selama ini lo 20s tuh orang-orang pada kayak siapa nih, anak bocah gitu. Itu dia sendiri yang ngomong tuh. Gue lihat interviewnya di Green Room di YouTube. Dia bilang kayak nobody wanna hear 20 years old something, tell them story about life gitu. Apa lo berumur 20 gitu kan, so tau apa, jadi kayak udah mulai 30 baru kayak ini saatnya nih, momennya nih. Terus yang bikin Inside ini menurut gue kayak masterpiece-nya dia, soalnya lu bilang dokumenter, terus bilang ada yang bilang kumpulan stand up segala macam. Padahal ini stand up sama kayak lu lihat stand up komedi aja gimana gitu. Cuman dia punya formatnya sendiri yang emang ngepaduin kayak musik sama stand up gitu. Kayak lebih theatrical dibandingin. Tapi dia selalu begitu ya di apa panggung-panggung dia offline juga dia selalu main musik. Iya, dia main musik gitu. Jadi kayak dia udah ada gimmick
dia udah ada gimmick yang lumayan khas buat dia gitu. Nggak totally baru, cuman dia punya style dia sendiri gitu. Ada juga stand up comedy yang pakai musik itu juga ada, nggak dia doang. Cuman dia lebih ke arah lirikal, terus yang kayak apa namanya musik-musik itu katakan ngatain country music, pakai country music yang gitu-gitu lah. Jadi konteksnya menurut gue kenapa ini satu bagus banget dan gue sampai berhenti gitu. Nonton itu kayak bukan yang nggak kuat, bukan overwhelming atau bukan apa. Kayak ini kelewat keren dan gue kayak ngebayangin bikinnya gimana. Gara-gara jadi insight-nya tuh jadi layer antara insight-nya tuh apa nih? Insight Bo Burnham, Insight pandemic, atau insight personal seseorang di zaman sekarang. Apa nih insight mana gitu? Itu yang bikin gue kayak anjing ini keren banget. Dan dia nggak tahu ya, gue ngeliatnya tuh kayak orang yang kan banyak ya orang yang kayak rasa-rasa gini kan banyak disampaikan dengan berbagai medium. Cuman cara dia nyampein itu, dia bisa dibilang tuh nyerang segala hal yang berbau dengan internetan, perinternetan atau perkapitalisman atau persivilizationan, apapun itu lo namanya, peradaban, itu ke segala penjuru gitu, bisa dibilang nyerang ke segala penjuru. Cuman dia senternya, dia tuh senternya, dilihat dari lensa mata perspektif dia dan dia yang mananya. Makanya sampai kita kesebut tadi sama lu tuh kayak ini dokumenter, karena lu lihat ini tuh kayak dari sisi seseorang gitu, dari orang yang kayak seakan-akan orangnya dikurung di sini, terus kayak disuruh bikin gitu, kayak di karantina gitu. Gimana kalau lu dikurung satu ruangan nggak boleh kemana-mana, terus lu bikin hal ini gitu, lu bikin stand up spesial gitu, pakai lampu yang lu punya, pakai semua equipment yang lu punya, cuman lu sendirian gitu. Beda sama kayak stand up dia sebelumnya gitu, yang dimana ada audiens segala macam. Makanya ada sense of documentary-nya. Padahal kan ini performance juga. Iya, betul. Tapi kalau lu berdua, lu ngeliatnya ini apa? Ini lu ngeliat ini sebagai komedi? Iya, kok sih ya. Lalu Vince? Iya. Kenapa lu masukin Dia komedi? apa ya? Ya dia sebenarnya kan mengkritik gitu, tapi melakukannya dengan berusaha buat membuat itu jadi bercandaan gitu kan. Terus dia juga bilang kayak kalau misal apa ya, yang dia bilang di depan gue nih nggak ada audiensnya nih sekarang, tapi kalau misalkan ada jadinya tuh gimana sih, dia tuh ada bilang kayak gitu deh. Yang mana nih? Yang part? Ada part di sini. Pokoknya intinya dia merecall bahwa di keadaan kayak gini tuh, di keadaan dia lagi pandemik kayak gini, ya dia nggak bisa punya audiens yang menertawakan dia gitu. Oke. Yang menurut gue menarik adalah kan ada dua Bo Burnham sendiri kan ada dua di sini. Di Inside tuh ada dua versi dia. Versi dia performing, versi dia lagi nyanyi, sama kayak versi dia lagi ngeliatin react sama performingnya dia. Kayak semacam behind the scene, cuman behind the scene-nya adalah karyanya itu juga. Gue ngerasa ini depressing sih. Iya betul. Nontonnya tuh depresi banget. Aduh. Makanya kayak dimasukin komedi sebenarnya nggak begitu masuk menurut gue. Dan itu lebih ke arah apa ya? Film aja in general. Lagu tau ya jatuhnya kan sekarang jadinya dia potong-potong gitu kan, dan dia masukin ke YouTube tuh jadi kayak lagu gitu. Ada judul-judulnya, seorang orang ya menikmati itu seolah kayak menikmati lagu. Cuma kan beda, kayak katakan siapa? Lo apa band yang lo suka nontonin coba? Band suka nontonin. Dengerin sorry. Kalau lo lihat di YouTube gitu, apa siapa band? sih? Ariel Peter Pan misalkan. Jangan Ariel juga. Coba Ya, buat contohannya. Nggak boleh. Lo tapi benar suka Peter Pan. Kalau benar suka nggak apa-apa. Enggak, ke lintas aja. Kelintas. Siapa dong? Ya udah kasih aja siapa. Naif katakan. Gak bisa juga kayaknya pakai naif. Iya bisa aja kalau tapi yang beneran kalian suka. Iya suka kalau suka. Ya katakan naif deh. Kan naif katakan nonton di YouTube. Ya kan nonton naif di YouTube, udah denger lagu nih kayak naik Vespa keliling kota segala macam.
Habis itu dia kayak ya thank you semuanya gitu, makasih gitu. Nah dari makasih kan kalian nggak lihat lagi si David Naif. Kalian tahunya David Naif sebagai singer, lead vokal di band namanya Naif, nyanyiin lagu Vespa Keliling Kota yang gue nggak tahu judul lengkapnya apa. Cuman abis poin itu udah berhenti gitu performance-nya, udah berhenti. Berarti dia nama panjang David Naif siapa? Dia tahu nggak nama panjangnya dia siapa? Nggak tahu gue. Ya si Bang David ini, Pak David, dia yang dia udah punya keluarga belum sih? Udah anaknya Dia 2. udah berkeluarga, dia seorang bapak, dia bayar pajak, dia bayar parkir, nanti keluar dari panggung itu, dia ngeload barang, dia terima paket topet, Dia bisa gambar gitu, gambarnya bagus. nah, dia punya hobi lain gitu. Itu kan nggak kelihatan ya. Maksudnya nggak kelihatan di sini adalah di performance itu ya kalian cuma taunya ya naik Vespa keliling kota itu doang, gitu, udah stop gitu. Bedanya sama yang Inside adalah di tengah-tengah itu kadang-kadang di abort gitu kan, di abort lagi kan namanya. Itu di-cut langsung kayak behind the scene-nya gitu kan. Kayak kagetan aja gitu. Terus jadinya di blur tuh lines-nya. Mana Bob Burnham sebagai performer, mana dia sebagai diri dia aja gitu sendiri gitu. Itu yang menurut gue bikin ini bagus dan emang jadinya serem dan jadi depresi gitu. Agak depresi. Tone dark gitu bisa dibilang. Soalnya dia mau ngeblurin itu. Jadi kitanya yang nonton jadi kayak agak ada rasa takutnya gitu. Kayak lo barusan nyanyi lucu-lucu yang buat momen Instagram, terus tiba-tiba langsung kayak pesan dia jangan kill yourself, ditonton lagi sama dianya sendiri. Yang gitu-gitu. Terus ini kan kayak ranting super bagus gitu ya sebenarnya. Which is semua stand up comedy kayak gitu menurut gue. Sebenarnya ranting tapi yang kreatif dan bagus. Lagi. Orang rating mungkin bete gitu. Kalau stand up comedy bete gue akan hal ini dan ini lucu sih. Bete gue bete gitu ya. Tapi ada narinya. Bete gue. Kayak gue marah-marah mulu kerjanya. Itu tuh kurang masuk medium. Menurut gue tuh masuk ke yang kita waktu itu pernah obrolin juga, yang kita lagi nyari topik artistik di mana kayak bisa nggak sih lu pisahin antara orang sama karyanya? Sedangkan dia di sini sengaja banget intentionally ngeblur itu ya. mana yang karya, mana yang orang, mana yang kehidupan personalnya, mana yang aslinya. Makanya menurut gue semuanya artifisial kali ya. Maksudnya semua sampai ada scene yang kayak dia keluar rumah terus ada kayak suara burung. Itu tuh kan bisa aja dia ngetek pas lagi pagi-pagi. Cuman dipaksa, dihajar sama dia pakai lampu LED juga gitu. Dia nggak pengen ada satupun yang natural di sini. Ya karena kamu tahu teknis sih. Dan dia nunjukin teknisnya, maksudnya dia nunjukin sini, dia nggak sembunyiin kalau ini tuh. Tapi yang lampu dari luar itu kan sebenarnya kalau kita yang tahu teknis ya itu lampu lagi. Tapi untuk orang yang nggak tahu teknis kan mikirnya, oh dia keluar tuh akhirnya keluar dari ruangannya ada cahaya matahari. Masih gue ngelihatnya emang dia sengaja dan bukan karena teknis. Karena kalian nonton sampai habis nggak sih? Oh tapi yang terakhir akhirnya dia juga kayak di atas panggung gitu ya, kayak di atas panggung. Karena endingnya Inside kan dia keluar dari ruangan ini nih, keluar dari semua ini, kayak dia udah kayak bete gitu. Terus dia mencoba keluar, dia buka pintu, terus kesannya dia tuh udah ketemu matahari. Ternyata pas di zoom out, kayak di panggung gitu kan. itu adalah lampu spotlight bulat gitu lah, yang kayak lampu-lampu teater gitu. Ternyata udah outside ya. Jadi kayak inside dan outside-nya dia nggak bisa keluar dari karyanya dia atau persepsinya dia terhadap dirinya sendiri. Kayak dia dikurung sama otaknya dia sendiri gitu bisa dibilang. Sebenarnya saya lagi nggak bisa mikir nih. Maksudnya dia kenapa? Lapar. Gue kenapa nggak bisa mikir? Udah lupa tadi mau ngomong apa. Tapi dia kenapa pengen balik ke Inside lagi? Tapi dia nggak bisa balik masuk. Dia nggak bisa balik. Nih ngomongin endingnya berarti. Iya, yang endingnya. Iya, dia kan kita kayak kurung gitu. Dia memberanikan diri untuk keluar. Ternyata di luar itu kayak tuh satu settingan lagi. Metaphorical gitu. Ternyata di luar itu bukannya lu bebas dari semua lampu dan semua kamera, semua lensa, semua apa tuh? Keharusan untuk Keharusan untuk bikin ini berkarya. semua.
ternyata di luar itu adalah lagi, which is ada beatnya dia di sini di Inside yang menurut gue pas akhirnya secara thematically dia bilang kayak yang digital world, internet tuh bikin kita lebih penting presence kita secara digital dibandingin dunia nyata. Dia bilang dunia nyata tuh kayak lu bisa terserah gitu, sedangkan lebih penting dunia digital gimana lu bisa. Itu gue jadinya ngerasain itu sih beratnya, jadinya si performer sendiri. Nggak tahu nih, kita kan performers ya. kita kan content creator nih. Digital content creator. Creator nih, gue nggak tahu. Kemarin untuk pertama kalinya saya bilang saya adalah digital content creator. I'm so proud of you, baby. Ditonton Hafinska, diliatin detik-detik saya menyebutkan. Ngomong nggak yang udah gue brief tadi, ngomong nggak lo? Sampai disuruh bilang part time model. Sorry belum nih, ntar dulu, jangan dulu terlalu banyak. Iya, tadi. Oh apa? Sampai bingung. Makanya kan kita content creator nih jatuhnya, walaupun amatiran bisa dibilang. Start dari kalau kalian 2020 Ish. awal, ya kan? 2020 awal. 2 tahun ya berarti? Gila. Kita mencoba bikin Tahun lah, konten. setahun. 2021. Enggak sih, 2020 bener ya? Terus? Kalian ngerasain nggak apa yang dia rasain? Atau apa yang dia coba sampein? Yang masalah performer gitu. Jadi kan Apa sebenarnya ya, dia stuck at performer. Kalau menurut gue ya, si Insight ini konsep gedenya adalah kayak gue itu entertainer atau content creator atau Once performer. performer, Orang akan expect lu forever untuk performer ya. perform dalam segala aspek hidup ini. Sama seperti apa yang kita omongin di artistik mikir Rahel V-nya sih. Orang ketika udah ngelihat artis tuh udah lupa sama layer bahwa mereka tuh human gitu. Iya bener sih. Dan si artisnya juga kadang playing karakter juga gitu untuk mensupport apa yang udah dia bangun selama ini. Jadi kayak ya gue kan cocoknya kayak gini, masa gue tiba-tiba kayak gitu misalkan. Iya. Jadi semua itu apa ya, saling mendukung gitu. Ya itu tadi sih, once performer forever performer, once content creator you can never go back. Padahal media tuh juga, dan media tambah mengelevate hal itu gitu. Misalnya artis ini makan pete, ya udah dia makan pete, kenapa sih itu menjadi sebuah berita? Artis ini Apa ya, dialienasi banget nih si artis ini kan, karena naik bajai katanya. Ya udah, kenapa? Nah itu di amplified Makanya sama sih, Bu. apa namanya kegelisahan dia terhadap internet juga kan di Insight ini, bisa dibilang hal baru satu teramplified nggak tahu berapa juta persen ya. Kayak bukan masalah Rahel V-nya lagi, orang yang sekarang remaja belasan tahun itu bagi mereka udah satu kerjaan, bukan suatu kerjaan, itu udah suatu oksigen sendiri tuh untuk perform, untuk bikin IG, untuk bikin YouTube, untuk bikin konten, untuk bersuara tuh bagi dia tuh udah satu hal lagi. Jadi kayak katakan gue umur belasan nih di tahun 2022 ini, bukan umur 45 gitu. Ya gue bakal di-expect sama dunia ini untuk gue punya Instagram gue tentang apa, gue punya Twitter gue tentang apa isi otak gue, terus gue punya ini nggak ada space di mana lu udah nggak performer lagi konteksnya. Menurut gue yang dia mau coba sampein tuh di sini salah satu gelisahnya dia, semua orang performer yang gimana benar kan, maksudnya sebelum ada internet juga kita apa tuh kalau bahasa Jepang gue lupa patahnya, pokoknya orang punya 3 topeng pertama tuh buat orang lain, topeng kedua punya 3 muka buat orang lain, buat diri sendiri sama yang aslinya. Oke, sebelum itu kayak lu sama dosen pasti beda, nggak ngomong kayak ke temen, lu sama orang tua beda, nggak kayak lu ke abang Gojek beda gitu, kayak kita punya banyak versi. Nah sekarang versinya Ditampilin lagi di sosial media. diwajibkan, bisa dibilang tuh versinya diwajibkan. Nih kayak sampai kan ada tuh scene kayak gini nih, scene dia ceritanya lagi bersihin lensa kan,
kita sebagai audience, sini tuh dia kayak bersihin barrier gua sama lu. Jauh banget mikirnya. Menurut gue ya, kenapa scene ini masuk ya karena dia pengen ngasih tahu ini Kayak tuh. ini tuh made for you banget sih, Dok. Iya, Gua iya, rasa. betul. Oh iya ya. Iya kan? Makanya gue Soalnya- bilang setengah jalan gue nontonnya langsung gue pause karena bagi gue ini terlalu bagus dan anjing gue sebenarnya pengen banget bikin yang kayak gini nih gitu. soalnya isolationnya, terus apa ya, berusaha buat make sense of everything netizen do in the internet gitu-gitu. Dan itu nyerangnya ke semua arah kan, kayak ke diri lu sendiri lu keserang nih, ketika katakan Ya, karena kita ada di situ juga. iya kan, kayak umur belasan nih, atau nggak kita sekarang persis aja deh, kayak lo akhirnya punya Sorry banget nih, saya lagi nggak bisa connect apa-apa. wah lapar banyak, gojek dong banyak coba. Ayo kita Jatuhnya kayak Aldo Instagram tuh kayak gimana, kayak terus atau Aldo Twitter gimana, Amalia Instagram gimana, Amalia Twitter Soalnya- gimana, Amalia TikTok gimana, Amalia YouTube gimana, sama kayak gini, kayak Amalia ini apa semua orang tuh kayak expect berbagai versi lu perform sesuai dengan tempatnya. Iya sih, betul. Itu bisa Apalagi bikin- pekerjaan sekarang udah masuk ke ranah-ranah sosial media juga gitu. Ibaratnya kalau kalian tidak nggak punya behavior yang baik di sosial media, itu bisa berpengaruh sama pekerjaan kalian. atau kayak udah nggak ada lagi opsinya gue nggak main Instagram gitu, atau gue nggak main TikTok, gue nggak main apa, terus kayak mau coba apply kerja lu dianggap psikopat gitu Karena nggak ada presence di sosial media. karena udah semeter itu. Dan yang kayak constantly perform ini yang menurut gue tuh Tapi sebenarnya kalau misalkan bahaya. nggak ada, kalau kalian nggak mau social presence kalian dinilai, di private aja guys. Di private aja. Yang penting kan ada. bukan masalah private nggak private ya sih kayaknya ya. Iya, Lebih tapi ke aku arah- ngerti, maksudnya mattersnya itu aku ngerti. Lebih ke arah eksternal. Jadi kalau nggak ada dianggap kayak salah gitu, ini bodong orangnya, dibikin aja tapi di private masih banyak kan orang-orang yang di private. Kayak gue sekarang ngomong ke lu, ngomong ke video ini nih, yang ada durasinya di bawah ini, yang ada channelnya di pojok situ, sama gue asli, beda orang. Gue di atas yoga ball di channel sebelah, di akal, beda orang. Gue kalau lagi main musik, beda orang. Tapi itu designated apa ya, pada akhirnya orang apa ya, karena platform itu kali ya, orang jadi kepikiran untuk membedakan stage aja gitu jadinya. Jatuhnya gini, kalau lu nggak mau perform gimana? Which is ada yang beatnya dia masalah suicide, yang kayak Iya. janganlah, lu jangan bunuh diri lah, segala macam, nggak baik, terus dia nonton sendiri. Terus tapi dia ngasih food of thought, apa bacanya? Thought Food of thought. Saat. Dia bilang, cuman kalau kita bisa mati Kok nggak ada ya? 8 bulan aja, wah gue mau sih besok 8 bulan gue mati. Dan menurut gue tuh semua orang kayaknya kalau ditawarin mau nih. Lu bisa hilang 8 bulan lu mau. Tapi abis itu lagi. Tapi lu nggak sama tipe sih, kayaknya semua orang mau deh. Di posisi kalau mereka udah menuju dewasa, Kayaknya misalnya aku mati juga nggak apa. Lalu tiba-tiba jadi dark. juga kita harus kayak ada viewer ininya dulu, warningnya dulu, konten apa this video contains suicide info, if you need help visit Ada nggak sih di Indonesia? Ada nih, tapi nggak. Zamannya gue sih nggak tahu sekarang. Zamannya gue. Kalau ini tuh kenapa ya? Karena di satu sisi gue pun juga nggak terlalu suka sosial media. Kenapa ya? Gue nggak suka ngeliatin kehidupan orang lain gitu. Maksudnya banyak orang yang men-encourage gue untuk menjadi mau jadi influencer, mau jadi model. Mungkin gue mau karena kesempatannya, tapi untuk maintain hal itu, kehadiran gue di sosial media itu menurut gue nggak suka gitu. Gue nggak suka harus terus upload, terus gue tahu orang lagi apa dan ini ngapain, apa yang hits gitu tuh males aja. Gue lebih suka spending waktu gue secara apa ya bahasanya, bukan dunia maya tuh ya, real world aja. Gue
bisa ngerajut, gue bisa baca buku, bisa apa gitu. Menurut aku lebih bisa relate sama yang sebelum ini. Kalau yang Inside yang relate mungkin lebih ke arah, ya aku tahu fenomenanya tapi nggak berada di dalam situ, jadi tuh nggak tahu aja, Nggak hits you ya. ya nggak hits me. Aku juga gitu Vince, nggak ada ngerasa kegelisahan yang sama atau ada beat yang kayak iya sih itu gitu. Iya emang iya sih, itu yang terjadi di internet gitu. Gue lebih fascinate-nya itu the way dia menjabarkan satu persatu dan detail banget gitu, ibaratnya Instagram, white woman Instagram, dia apa ya? Dia visualkan. Iya, Terus ada divisualkan kayak ada semuanya. database white woman tuh kayak apa, ngepostnya terus dikompres. Iya. Ngebayangin prosesnya itu sih yang gila banget. Terus dia nge-record sendiri semuanya, terus hasilnya kayak gini. Wah gila nih orang. Sama yang ini sih gue suka yang bagian feelings. Ya ada tuh. Gimana tuh? Yang Funny bagian feelings itu kan. gue gak tau ini atau bukan. Pokoknya gue inget intinya tentang expressing feelings gitu. Aku Kita bisa skip feel aja. it. Iya. Ini bakal jadi classic piece sih. Iya, Orang dia bakal timeless, dia bakal balik lagi ke sini nih. Orang bakal nge-refer ke sini terus sampai gue mikir siapa ya orang di Indonesia yang bisa. Ini kan ibaratnya global ya, yang dipakai juga yang dijadikan percontohan tuh white woman Instagram gitu. Tapi nggak ada nih, misalkan selebgram Jaksel gitu misal. Oh, Kayak gitu. yang emang konteksnya Indo ya? Konteksnya Indo, siapa nih yang bisa? Ya, mungkin sih itu kali ya, si Jaksel itu, si Oza, dia tuh bisa mendeskripsikan tapi spesifik anak-anak muda Jakarta Selatan gitu. Cuman kayaknya agak ribet, belum waktunya gitu kayak di Indonesia. Karena ini kan nyerangnya kemana-mana ya. Kayak bisa di cancel banget kalau emang 2022 gitu ada orang yang coba bikin kayak gini. Kenapa emang kalau di Indonesia di cancel? Kayaknya kalau di Indonesia belum siap deh. Karena kalau nyerangnya banyak gini kan berarti banyak juga attack vector gitu loh ke dianya. Attack vector ke dianya ada banyak. Kan siapa sekarang sih yang lu sebutin tadi tuh kayak Panji gitu coba nyerang semua dengan cara nyerang kayak gini ya. Karena kalau di komen yang gue lihat sih komen-komen video ini kayak hampir entah di channelnya dia atau di channel luar yang nge-refer ke video ini hampir semuanya positif sih ininya. Apa tuh reaksinya. Kayak dengan cara nyerangnya dia tuh Orang udah bisa memposisikan hal itu sebagai suatu fenomena, bukan sebuah attack gitu. Ya. enggak soalnya Orang di sana ya maksudnya. dan soalnya di kita kan butuh, nggak tahu ya kalau di mata gue di Indonesia tuh butuh formatnya tuh nggak kayak gini. Kalau ini kan formatnya dia mengemulasi juga kalau dia yang jadi orang jahatnya bisa dibilang yang kayak How the World Works tuh yang pakai soko, yang pakai kaos kaki. Oh iya. Dia emulasi dia sebagai korban dan dia sebagai pelaku terhadap kalau sistem kapitalisme berjalan dari dulu tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Gue nonton itu di ini ya, potong-potongan video di YouTube. Terus ada yang komen kayak gini, gue lagi di rumah ponakan gue, pokoknya anak kecil gitu ya. Di rumah lagi ketemu sama anak kecil. Terus gue denger dia humming lagu lo, dia bilang gitu. Terus gue nanya lo, kok lo tahu lagu ini sih? Oh iya tahu, diajarin sama guru katanya gitu. Jadi ternyata si gurunya tuh ngemotong di bagian itu kan How the World Works itu kan yang di depan tuh yang ibaratnya kayak birds chirping, terus apa sih hal-hal indah gitulah di dunia ini kayak bee pollen apa menghasilkan madu apa gitu-gitu. Terus di bagian belakangnya kan how the world-nya gitu kan, how the world really works. Nah sama gurunya tuh kayak dipotong gitu. Tapi jadinya beneran yang kita tahu, yang kita diajarin sama yang realnya. Iya bener-bener. Ya bener-bener pas gitu. Dan menurut gua kalau di Indo orang kita kayaknya harus yang mau nyerang kayak gini
harus berada di posisi atas secara jangan jadi kayak gitu, jadi kayak gua. Iya. Contohlah saya, karena saya nggak kayak gitu. Kenapa ya? Iya ya, kenapa nggak bisa jadi yang nggak bisa yang sama kayak- juga ya? Nggak bisa yang paradoks atau kayak ngesatirin kayak gini, nggak bisa. Karena Ibaratnya yang ngomong tuh harus yang emang udah bener hidupnya. ya nggak bisa yang kayak gue juga salah, jadi kita semua salah. Terus akhirnya muncul pertanyaan, oh iya ya, bener juga. Ini tuh ada salahnya, itu ada salahnya. Ini contohnya kalau itu salah gitu. Thinking prosesnya kayak gitu. Thinking prosesnya bener-bener percontohan. Kayak itu salah yang betul kayak gini dan gue tunjukin cara yang betul. Iya, sementara kan aslinya adalah semuanya ngeblur kan ya. Dan yang mau dia sampaikan tuh ya sebagaimana dia sebagai performance dia ngerasa gini sebagai performer dia ngerasa gini sih. Cuma kalau misalkan dilihat sebagai apa namanya audience, ya sebenarnya nggak salah juga sih. Maksudnya gitu-gitu deh, dia memutar-mutarkan, dia ngasih tahu paradoksnya ini. Kayak nggak Bahwa ada. sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah jadi. Iya. Semua salah, semua benar Iya jatuhnya. betul, semua salah semua benar. Even konten kita juga kadang suka kayak tips nikmatin karya seni atau apa. Masih dia komen bukan yang bebas aja ya gimana? Iya, memang bebas aja. Ini kita nggak bilang yang Ini yang kita betul, sebut semua ini adalah hal yang benar. Iya udah. The only way apa ya? Cuman cara yang paling benar adalah ini aja gitu kan? Enggak juga. Makanya nggak tahu gue gimana kapannya, gue nggak tahu. Kayaknya bakal works ya, cuman antara mungkin 50 tahun dari sekarang ke Indonesia atau Karena 100 udah tahun. terbiasa ini kali ya. Ya sistem dogmatis gitu. Dikasih tahu yang ini yang betul, ya udah yang di follow yang betul itu gitu. Dan nggak dilihat itu tuh ada sisi nggak betul sebenarnya. Atau lebih ke ini Nggak sih, betul. yang dia terima tuh, oh ini bener tuh kayak gini. Apalagi kan internet broad ya, kamu dapat info nonton gitu, misalnya orang nonton kita aja, oh yang bener nih ini nih, orang 3 ini bener nih gitu. Karena dia ngambilnya, oh ini info. Kayak orang tua kita kalau dapat video dari WhatsApp aja, oh ini bener nih, dia nggak sampai kepikiran kalau ini ada aja orang yang bikin sengaja misalnya ngasih informasi yang salah tuh nggak dapet konsep itu. Jadi mereka nganggap ini sebagai informasi, oh ini informasi. Jadi dia iya, oh ini ya bener nih, bener gitu, tanpa dikritisi lagi. Sementara karena kita udah punya tahu konteks internet itu seperti apa, ada orang kayak apa aja yang bisa bikin konten, kita akhirnya bisa tahu, oh ini tuh enggak, ini bisa jadi salah gitu. Dan emang akhirnya menurut gue apa ya, ngaruh akhirnya si collective intelligence-nya juga. Kayak collective intelligence, katakan nih nggak tahu nih mayoritas audiensnya di mana sih, katakan di US, New York katakan, atau North America, gue nggak tahu mayoritasnya. Ibaratnya collective intelligence di sana sama di Jalan Brigif Depok gitu, nggak bisa lo pukul rata, dan nggak bisa dipukul rata, tuh nggak tahu siapa duluan. Yang gue bingung adalah gue nggak tahu siapa duluan. Kayak emang harus ada yang kayak gini maksain buat muncul ke permukaan terus diserang abis-abisan cuman bertahan, akhirnya kolektifnya naik, atau biarin teori evolusi aja, biarin yang lama-lama ini pada mati, mereka beranak, terus berdoa aja itu anaknya nggak gitu-gitu banget pemikirannya gitu. Itu butuh waktu lama kan. Jadi mau dipaksa atau dibiarin natural gitu, untuk kayak gini tuh bisa flourish gitu. Konten-konten kayak gini. Soalnya kan ribet ya nonton ginian, katakan lu punya waktu 1,5 jam, lo abis dari kampus, lo udah nongkrongnya udah, ngopinya udah, atau dari kantor gitu, ngopinya udah, makan malam udah, lo punya 1,5 jam menuju OTW Bobo, lo menonton mana? Menonton Iron Man laser-laseran atau lo menonton Inside? Jauh lebih enak lo nonton Iron Man laser-laseran. Nggak mikir. Sedangkan nonton Inside lu dikasih banyak pertanyaan sebenarnya dan nggak ada jawabannya juga. Ini emang ada jawabannya. Kayak semua premisnya tuh bisa dibilang nggak ada solusi dari premisnya. Makanya last frame-nya gue suka banget, last frame film ini. Jadi dia ngasih tahu kayak plus minusnya internet dan segala macem, ngasih gambaran tentang performer itu dan kawan-kawan, gimana rasanya isolate segala macem. Ujung-ujungnya adalah dia ngelihat lagi kan si video dia kekurung dari luar, dia lihat lagi kayak dari proyektor gitu.
Terus ujung-ujungnya dia senyum. Cuman di titik itu udah nggak tahu yang senyum itu siapa, versi mananya Bob Burnham di sini. Dia yang asli, yang literally orang asli yang punya KTP di sana, yang punya rumah tinggal, yang pesen GoFood juga, cuma di sana mungkin apa sih namanya, Uber Eats. Apa dia yang ngeliatin versi dia bikin di sini, apa dia yang nyanyi, apa dia nggak tahu lagi gitu. Jadi si endingnya sendiri pertanyaan, nggak tahu apa gimana harus ngapainnya, nggak ngerti lagi. Sengaja dibikin kayak gitu, feeling gue adalah buat dia mau nyampein rasa itu ke kita. Jadi gimana menurut lo? Makanya biar seginian biasanya orang mikir. Kan males deh kalau misalnya format entertainment ujung-ujungnya disuruh mikir, lu punya 1,5 jam gitu. Jadi bobo lo. Kayak Bob Burnham sekarang lagi bobo deh dia. Kayak Jadi ngeliat udah IG-nya. beres gitu dia tuh, ya kan? Dia sempat bilang kan di sini, gue bingung kalau ini udah beres, terus gue mau ngapain di hidup gue? Iya. Gitu. Mau gue jalanin ya kali gue jalanin hidup gue gitu kan, semacam kayak gitu kan. Gue mendingan kerjaan ini dan ini gak pernah beres dan lu gak pernah lihat video ini, dia bilang. So nobody Bobo cares. sih tiap hari. Iya kan, dia bilang besok kalau nggak salah penutupnya adalah who gives a fuck, yang gitu-gitu, go fuck yourself gitu. Intinya dia juga Apa kita bikin karya yang kayak gitu aja? Jadi Apa tuh? mikir Gimana? ya apa kek? nah kayak gini nih, OHP Always on Me kan segala Kayak macam. emang lama tapi mateng, viral, relatable, apa Iya, you kalau- name it lah. Sebenarnya ya emang kayak gitu sih jatuhnya, sekalinya muncul mateng gitu. Cuman ya tapi emang harus ada arahannya juga sih si matang-matang ini. Soalnya kan takutnya ini masih lama juga, ntar ke draggingnya di situ kan. Cuma ya lagi-lagi kematangan itu datang dari hal-hal yang setengah matang sih. Maksudnya akhirnya bisa nyampe ke sini kan apa yang udah terjadi di hidup dia gitu. Yang kita lihat yang orang akhirnya kenal mungkin Bob Burnham yang Welcome to the Internet, Bob Burnham yang White Woman Instagram, padahal Ya, makanya kan kayak shoot-shoot kayak gini. Ini kan pertama kali nih scene yang ini. Kameranya nggak stationary. Kayak teknik kameranya cuma 2. Sepanjang Insta itu teknik kameranya cuma 2. Ada kamera yang panning, paling sering itu panning. Kayak ya can burst. Kalau di Final Cut tuh can burst lama. Itu dia pengen banget kayak ngasih tunjuk kayak self-centerednya dia, insight-nya dia gitu. Si Kayak, bapak ini udah WA-an gitu sama Bang Bo. Bang Bo. sekarang gini, kalau misalnya dia punya set ini, Sekarang gini. dia punya set satu kamar ini, ada 4 sisi ya kan, dari ruangan itu ada 4 sisi. Iya. Kalau misalnya dia mau bikin ini sinematik, which is ini iya, pengennya sinematik, harusnya kebalikannya, dari sini meluas, which is opsinya ada, cuma 1 tombol lagi. Dia kerini banget ya. Kena mental banget kayaknya. Sedangkan dia pilih untuk Tadi di toko sekarang nungguin Cigo aja sampai. Sedangkan dia pilih untuk udahlah ruangannya sempit, performernya gue doang, aktornya gue doang, gue zoom lagi. Ini nih kayak gini nih ya, can burst gitu ya. Sekalinya kameranya move, dia malah nih, kan di sini kamera move nih, di yang dia lagu Eyes on Me. Di sini kameranya, di sini dibikin distort dulu, ya kan? Ada 2 layer, ada layer dia semua isinya nggak, dia bingung nih dia tuh yang mana sebenarnya. Ada satu kamera yang lagi full baterai, ada kamera yang low bat, udah nggak tahu lagi. Ini interpretasi aja ya, bukan Menurut real. gue. Balik lagi. Masa kita kalau kayak gini harus pakai disclaimer itu adalah kita semua Think pintar. by yourself lah. kalau mau yang sotoy terus berasa paling tahu ini ke channel sebelah makanya. Itu tuh amannya di situ tuh zona orang sotoy. Ya mungkin kalau saya nggak lupa nanti saya bisa kasih di pojok mana ya. Kalau saya nggak lupa. Makanya kan pas dia kameranya diangkat, akhirnya move nih, satu-satunya kamera movement, ada kamera movement di film ini tuh, ya kan, terus dia kayak apa tuh pengen ngajak audiens interaksi gitu, kayak nih kita di break gitu fourth wall-nya. Cuman akhirnya efeknya nggak bikin ini jadi apa-apa. Efeknya dia kelihatan malah lebih kelihatan dia di penjara ya. Tuh. Claustrophobic-nya dapet, diputer aja gitu, diputer. Nih lo mau lihat nih tempat dia nggak pilih, bisa aja dipakai slider gitu, satu-satunya kamera movement. Enggak, dibikin chaos gitu. Udah habis dari sini udah ending kan.
Happy banget kan bapak-bapak ini. Sudah nih, ini udah epilog nih jatuhnya. Dari scene itu udah epilog nih, kayak lebih behind the scene lagi per lagu-lagunya kayak gimana. Makanya profile picture dia juga kayak gitu kan. Di semuanya sih, di tadi aku liat Instagramnya juga kayak gitu. Ada kamera itu. Nah, kamera yang lensanya void itu gue yakin di Photoshop. Kalau gue punya nomor WA orangnya itu Photoshop nggak, masih ya di Photoshop. Dia nggak pengen ada kayak refleksi lensa gitu, dia pengen kayak black hole gitu. Karena dia ngeliat tuh sebagai black hole juga gitu. Lagi-lagi ya itu interpretasi karya seni. Nah, itu udah pasti bener. Kalau di channel samping tuh udah pasti bener, nggak ada yang bisa ngalahin. Itu udah titisan dari langit. Ditonton dulu tentang interpretasi karya seni ya. Nih. Channel ini kan dia ini demokratis, kalau gue dictatorship. Yang bener cuma satu. Beda Gitu. negara ya kita, beda negara. Beda server, beda server. Lihat aja nih kan kursinya aja beda, dia nggak boleh masuk ke sini. Iya, bener sekat kan. Hijab. Jadi intinya nonton si Inside kalau belum nonton. Udah lama juga sih, keluar 2021 kan. 2021 akhir kalau nggak salah. 2021. Lo tonton, tanyain hidup lo, tanyain orang yang ada di dalam otak lo itu sebenarnya dia maunya apa. Kalau dia belum ada maunya, nggak mungkin, jangan bohong. Semua orang punya ada maunya. Manusia tuh nyari yang nggak ada. Kalau gue jadi guru ya, misalkan gue mengampu suatu kelas nih ya, anak SMA lah, gue kayak mau deh datengin si Aldo. Kenapa? Jadi semacam dosen tamu gitu. Terus mau diapain? Anak-anak murid gue PR-nya nonton ini. Nah, terus kita diskusikan di kelas. Udah cocok dapet kayak gini-ginian. Gen Z baru mekar lagi cinta monyet. Nah, SD, kalau gue sih SD sih. Oh, ada yang nggak pernah cinta monyet gimana, Bu? nggak apa-apa karena ini kan Fokusnya sebenarnya bukan belajar tentang gitu percintaan kan kalau ini kan Kalau nggak pernah cinta monyet karena fokusnya belajar gitu. disuruh gimana